Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati hafizani wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh Imam Al-Khatib Syekh Dr. Abdul Wahid Ibn Hamad Al-Mazru' hafizahullah taala. Ya. Khatib memulaikan khutbahnya dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, di antara nikmat yang besar, nikmat yang mulia yang Allah memberikan kepada kita adalah nikmat keamanan. Ya, nikmat keamanan. Akan tetapi banyak dari kaum muslimin yang lalai dalam perkara ini, dalam nikmat ini. Ya, menggunakannya dengan gunakan yang tidak baik, tidak benar. Di antaranya membunuh jiwa manusia. Yang lebih khusus membunuh jiwa seorang mukmin. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'u, maka balasannya ya jahannamu. Ini yang pertama, balasan yang pertama jahannam, api neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka baginya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyediakan baginya azab yang pedih, azab yang besar. Ya. Lihat, perhatian para jemaah. Dalam ayat ini ada 5 balasan bagi seorang yang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ya. 5 balasan. Ya, jadi di antara perkara agama yang wajib yang dengan darurat kita diketahui adalah haramnya darah seorang muslim. Ya, haramnya harta seorang muslim. Ya. Karena hartanya dan darahnya seorang muslim terjaga, ya, kecuali dalam 3 hal. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu dam imri'in muslimin." Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Illa bi ihda thalath. Ats-tsayyibul zani, orang yang telah menikah yang berzina. Wan nafsu bin nafs, ya, jiwa dengan jiwa. Yang arti di sini adalah membunuh, ya, jiwa membunuh jiwa yang lain. Wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, itu orang yang murtad, lagi ia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, orang-orang yang 3 ini darahnya menjadi halal. Ya. Tapi perlu kita diketahui bahwa
bukan urusan kita untuk membunuh orang-orang ini ya. Tapi urusan siapa? Pemerintah ya. Jadi perlu diketahui bahwa benar darah-darah mereka halal, tetapi bukan kita yang membunuh, tetapi pemerintah yang membunuh ya. Kemudian khatib mengatakan bahwa haramnya darah seorang mukmin itu lebih besar daripada haramnya Ka'bah al-Musharrafah. Saya ulangi, haramnya darah seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada haramnya Ka'bah. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Sungguh hancurnya atau musnahnya dunia lebih rendah di sisi Allah daripada darahnya seorang mukmin, daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak ya. Jadi apa saja yang ada di bumi ini, di dunia ini, dari tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang untuk ibadah ya, ekonomi, semua ini lebih rendah di sisi Allah daripada darahnya seorang mukmin ya. Jadi hati-hati, perkara darah membunuh seorang mukmin bukan perkara yang begitu rendah ya. Ya. Kemudian khatib membawa sebuah hadis yang ada dalam Sunan An-Nasa'i dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu dhanbin, setiap dosa, asallahu an yaghfirahu, Allah akan ampuni, illa ar-rajulu yaqtulul mu'mina muta'ammida aw ar-rajulu yamutu kafira. Saya ulangi, setiap dosa Allah akan diampuni, Allah akan ampuni dosanya, kecuali orang yang membunuh seorang mukmin tanpa hak dengan sengaja, atau orang yang meninggal dalam keadaan kafir ya. Dan perlu kita diketahui bahwa dari hadis ini dapat khilaf dari antara ulama ya. Apakah seorang yang membunuh seorang mukmin ada taubatnya ya? Karena zahir hadis ini tidak kan, Allah akan diampuni kecuali orang yang membunuh ya. Akan tetapi para ulama banyaknya menyatakan bahwa iya, insyaallah akan diampuni dosanya dengan taubat ya. Dengan dalil innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bersyirik, tetapi akan diampuni dosa yang selain syirik ya. Dan membunuh seorang mukmin termasuk selain syirik ya. Dan ini insyaallah pendapat yang kuat, yaitu orang yang membunuh seorang mukmin ada taubatnya insyaallah ya. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa perkara membunuh seorang mukmin adalah perkara yang besar, sampai Rasulullah menyamakan dengan antara membunuh seorang mukmin dan orang yang kafir ya. Jadi ini bukan perkara yang ringan ya para jemaah, perkara yang sangat besar di sisi Allah ya. Wa an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, faghtabata biqatlihi, kemudian orang itu bergembira dengan perlakuan ini, bergembira dengan membunuh seorang mukmin, lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan mengabulkan amalannya, seluruh amalannya ya. Ya, ini kita paham dari hadis ini adalah sifat-sifat orang Khawarij. Mereka yang membunuh ribuan bahkan jutaan dari seorang muslim, dari kaum muslimin, dan mereka bergembira dengan pembunuhan ini.
Mereka menganggap bahwa amalan ini termasuk ibadah, ya, dengan dalil ini adalah mereka membela agama Islam, mereka mencinta agama Islam. Sungguh cinta ini adalah cinta yang batil, tidak benar, ya. Mereka memberontak, pemerintahan, membunuh jutaan dari seorang muslimin, dari kaum muslimin, ya, dengan tujuan membela agama Islam, mencinta Allah dan Rasulnya, ya. Ini semua mereka melakukan pelakuan ini dengan pemahaman yang batil, ya. Sampai Rasulullah bersabda tentang mereka, yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya, ya. Ya, jadi mereka sangat jauh dari agama, ya. Amalan mereka sangat jauh dari agama karena mereka mendasarkan pemahaman kitab dan sunnah dari akal mereka yang sesuai dengan akal mereka, ya. Mereka sangat jauh dari agama. Meskipun kalau mereka banyak baca Al-Quran, ya, mereka banyak baca Al-Quran, mereka berzakat, bersedekah, sholat, akan tetapi semua tidak benar, ya, karena tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan ajaran syariat, ya. Dan diantara akibat atau balasan membunuh seorang mukmin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama, ya. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dari agamanya, malam, selama ia tidak membunuh seorang muslim atau menumpahkan darah yang haram, ya. Ya, jadi orang yang membunuh seorang yang darahnya haram, kelapangan agamanya akan menjadi sempit, ya. Ya, jadi susah untuk diampuni dosanya, ya. Dan ingat hadis ini yang masyhur yang dari Abi Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza iltaqa al-muslimani bisayfihima, jika ada dua orang muslim yang berperang, yang bertengkar dengan pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, yang dibunuh, sama-sama masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya, wajar orang yang membunuh akan masuk neraka. Akan tetapi orang yang dibunuh, apa salahnya? Kenapa dia masuk neraka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya, ya. Ini hadis yang sangat mengerikan. Dengan niat saja, dengan ambisi saja, orang bisa masuk neraka dengan niat saja, ya. Ya, amalan niat ini ibadah, dan ini adalah amalan yang sangat berat. Jangan anggap bahwa amalan niat ini adalah amalan yang rendah. Tidak. Bukan semua orang bisa mengamalkan amalan niat ini dengan sempurna, ya. Para salafus salih pun mereka berjuang dalam amalan niat ini, ya. Sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa rubba amalin saghirin ta'zamuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tasgharuhu an-niyah. Boleh jadi amalan yang sepele, amalan yang kecil, pahalanya besar di sisi Allah. Kenapa? Karena niat. Dan boleh jadi amalan yang besar, pahalanya menjadi kecil. Karena apa? Karena niat, ya.
Ibadah niat bukan ibadah yang sepele, ibadah yang rendah, tidak, sangat berat. Ya. Ulama saja mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa berniat dengan sempurna. Ya, gimana kita? Ya. Gimana kita? Dan membunuh seorang mukmin ini termasuk dosa-dosa 7, dosa yang membinasakan. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hun?" Apa saja dosa itu? Rasulullah bersabda, "Asy-syirku billah." Syirik kepada Allah. Was-sihru, dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan hak. Ini berapa ini? 3 ya. Wa aklur riba. Ya, wa aklur riba, makan riba. Wa aklu mal al yatim, dan makan harta anak yatim. Ya, wa tawalli yawm az-zahf. Ya, dan lari dari medan perang. Ya. Dan yang ke-7, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya. Dan menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Ya. Ini 7 dosa yang membinasakan. Ya. Di antaranya yang ada di tema ini, membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak. Ya. Membunuh jiwa yang haram tanpa hak. Ya. Jadi hati-hati. Ini membunuh jiwa yang haram tanpa hak termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Ya. Ya, jadi apa wajib bagi kita terhadap ini? Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dizalimi. Ya. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluma." Aku akan menolong orang yang dizalimi. Ara'aita in kana zalima, kaifa ansurahu? Tetapi orang yang zalim, bagaimana saya menolong dia? Qala tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasr. Ya. Bagaimana menolong orang yang zalim? Melarang dia dari kezaliman itu. Ya. Melarang orang yang zalim dari kezaliman itu. Karena demikianlah itu adalah cara menolong orang yang zalim. Ya. Ya, jadi wajib bagi seorang mukmin jika ia melihat ada orang yang berbuat zalim, melarang orang itu dari berbuat kezaliman. Ya. Jadi berbuat kezaliman. Ya. Ya. Jadi kita patut bagi seorang muslim untuk menjauhkan dirinya dari amalan ini, amalan yang buruk ini, membunuh seorang muslim tanpa hak. Ya. Ya. Membunuh seorang muslim tanpa hak. Jangan sampai merupai sifat-sifat khawarij, orang-orang khawarij. Mereka membunuh seorang muslim dengan dalil membela agama atau mencinta Rasul, mencinta Allah. Ya. Mereka dengan dalil akal mereka. Ya. Mereka mengamal amalan ini dengan dalil akal mereka, ya, bukan dengan dalil para ulama salafus salih. Ya. Ya, jadi perlu kita merujuk pada para ulama salafus salih dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan seperti orang-orang ahli bid'ah
yang jika ada dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka menolak atau mengganti, merubah artinya dengan pemahaman mereka yang sesuai dengan akal mereka. Ya, jangan seperti mereka, ya. Ya, bahkan sebagian dari mereka ada yang mencela pemahaman para ulama. Ya, mereka mencela pemahaman para ulama. Ya, sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa penilaian Imam Albani dalam hadis-hadis adalah penilaian yang batil, yang dhaif, tidak benar. Ya, kenapa? Karena beliau hanya orang yang tukang jam, ya, membenarkan jam. Ini sampai sini mereka sangat benci dengan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka, ya. Jadi kita patut harus mengikuti para ulama, ya, ya, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kalau ayat-ayat Al-Quran artinya zahir, artinya jelas, ya, karena mungkin saja, bisa aja para ulama ada arti yang lain bagi mereka, ya. Jadi wajib bagi kita seorang muslim terhadap ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah, ya, kita memahami dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Kita kembali kepada pemahaman para ulama salafus saleh, ya. Jangan dengan pemahaman kita sendiri, dengan akal kita sendiri, ya. Jangan sampai merupai ahli bid'ah, ahli khawarij, ya. Oke, gimana cara menjawab kepada mereka? Menjawab mereka gimana? Mereka akan pakai dalil akal. Kita menjawab mereka dengan dalil akal juga, ya. Mereka tidak mengabulkan dalil-dalil kitab sunnah, kita dengan dalil akal juga, ya. Kita bertanya kepada orang ahli bid'ah ini, ya. Kita bertanya, jika seandainya Anda terkena penyakit, ya, akan pergi ke dokter, kan, ya. Kemudian dokter akan ngasih skripsi banyak obat-obat, ya, obat-obat yang akan sembuh dari penyakit ini, ya. Apakah Anda akan mengamalkan akal Anda, ya, dan mengatakan bahwa obat ini tidak sesuai, obat ini tidak cocok, ya, saya paham dengan akal saya obat ini tidak cocok, ya? Tidak. Dia akan ikuti pemahamannya dokter ini, karena dokter ini adalah ahli dalam ilmu kedokteran, ya. Begitu pula para ulama, mereka adalah ahli pemahaman kitab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, jadi kita awalan wa akhiran kita akan memahami kitab dan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama salafus salih, ya. Ya. Dan orang-orang ini, orang-orang yang memahami nusus Al-Quran dan hadis-hadis dengan akal mereka, mereka pada dasarnya adalah setan, ya. Karena setan akan merasuk ke dalam tubuh seorang melalui dua pintu, ya. Pintu pertama, setan akan merasuk ke dalam tubuh seorang adalah pintu maksiat, ya. Setan akan lihat orang ini banyak maksiatnya, ya udah saya masuk lewat pintu maksiat. Kemudian setan menghiaskan maksiat ini, menghiaskan, ya. Jadi terhadap mata orang ini, maksiat ini adalah amalan yang terpuji, ya. Ya, dari situlah orang ini rusak dari maksiat, ya. Pintu yang kedua yang setan akan merasuk ke dalam tubuh seorang muslim melalui pintu yang kedua adalah pintu ibadah. Pintu ibadah. Bagaimana
yaitu dengan ghulu, dengan berlebih-lebihan, ya, dengan berlebih-lebihan, ya. Jadi setan akan menghiaskan ghulu ini, berlebih-lebihan, mengatakan bahwa ini adalah dalam ibadah, ya, gak apa-apa, ya, lebih-lebihan dalam ibadah, ini kan ibadah, ya gak apa-apa, jadi boleh, ya, dianjurkan, ya. Setan akan berlebih-lebihan, ya, yang artinya dari berlebih-lebihan ini yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Ya. Ini adalah dua pintu yang setan akan merasuk ke dalam tubuh seorang muslim, ya. Pintu pertama, pintu maksiat, ya. Ia akan menghiaskan maksiat ini. Pintu yang kedua adalah pintu ibadah. Ya, ia akan menghiaskan ghulu ini, berlebih-lebihan. Ya, ini adalah dua pintu. Ya. Masih ada waktu, kita ada tambahan, ya. Ya. Jadi dalam khutbah ini khatib melarang membunuh seorang muslim. Ya, haramnya darah seorang muslim. Ya. Ya, tapi bagaimana dengan membunuh seorang kafir? Ya. Apakah halal atau haram? Ya. Masalah ini ada perincian, ya. Yang pertama perlu kita diketahui bahwa ada 4 jenis orang kafir. Ada 4 jenis orang kafir. Ya. Ya, jadi bukan semua orang kafir kita boleh dibunuh. Kita boleh membunuh mereka. Jenis pertama, jenis orang kafir yang pertama, kafir mu'ahad, ya, kafir mu'ahad, ha, ya, ha bukan ha, ya, mu'ahad, ya, yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya, ya, dan mereka punya, ya, perjanjian antara negeri kafir dan negeri muslim untuk meninggalkan harb, meninggalkan perang, ya. Ini adalah kafir mu'ahad. Yaitu, saya ulangi, orang kafir yang tinggal di negerinya, bukan negeri muslim. Orang kafir yang tinggal di negerinya dan ada perjanjian antara negeri kafir dan negeri muslim untuk meninggalkan perangan. Ya. Ya. Hukum membunuh orang ini, orang kafir ini, boleh tidak? Orang kafir ini, orang kafir mu'ahad, boleh tidak? Tidak boleh, ya. Karena ada perjanjian, ya. Dan orang muslim harus wajib melakukan perjanjian ini, ya. Jenis yang kedua, kafir dhimmi, ya, dhimmi, kafir dhimmi, dhimmi. Orang kafir dhimmi ini adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim, ya, dan mereka biasa saja hidup bersama seorang muslim, ya, tapi dengan syarat, yaitu menunaikan jizyah, membayar jizyah, yaitu upeti, ya. Dan ini juga, hukum ini pun haram bagi kita membunuh seorang kafir dhimmi, ya, karena mereka tinggal di negeri muslim dan membayar jizyah, ya. Ini pun haram membunuh orang-orang kafir dhimmi, ya. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, kafir musta'min atau kafir musta'man, ya, kafir musta'man yang benar, kafir musta'man. Orang kafir musta'min ini yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin, ya, dengan diberikan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, ya. Saya ulangi, kafir musta'man adalah orang kafir yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin, ya, dengan diberikan jaminan keamanan, ya, dari pemerintah kaum muslimin, ya. Ya, jadi tiga jenis ini, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, dan kafir musta'man.
Ini semua tidak boleh bagi kita, bagi seorang muslimin, membunuh 3 jenis orang kafir ini. Ya. Dan jenis yang keempat, selain jenis yang 3 ini, adalah kafir harbi. Kafir harbi pakai ha, ya. Kafir harbi. Ya, orang kafir ini yaitu yang selain 3 jenis yang tadi, ya. Mereka adalah kafir yang ada di medan perangan, ya. Ya, ini kaum muslimin diperintahkan untuk membunuh mereka, ya. Karena jihad adalah ibadah, ya. Ya, wajib bagi seorang muslim membunuh mereka di medan perangan, ya. Dengan syarat sesuai dengan kemampuannya, ya. Ini adalah 4 jenis orang kafir, ya. 3 haram bagi kita membunuh dan 1 halal, bahkan wajib, ya. Wajib. Apa saja? Kafir muahad, kafir dhimmi, musta'man, harbi, ya. Ini adalah 4 jenis orang kafir, ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, adakah balasan yang membunuh orang-orang ini, orang-orang yang 3 jenis pertama orang kafir? Ada. Allah Ta'ala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Hatta yu'tul jizyah an yadi wa hum saghirun. Sampai mereka membayar jizyah, upeti, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk, ya. Ya, jadi di awal ayatnya qatilu, perangilah orang-orang kafir. Kemudian di akhirnya hatta yu'tul jizyah. Ya, ketika mereka membayar jizyah, ini la tuqatilu, jangan berperang, jangan bunuh mereka, ya. Dan di antara hadis pun, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati 40 'ama. Barang siapa membunuh seorang dhimmi, orang kafir dhimmi, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu tercium dari perjalanan berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Dan dalam hadis yang lain, man qatala mu'ahadan, orang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, ya, orang mu'ahad, itu pun sama, lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga, ya. Ya, ini semua balasan akibat yang membunuh orang kafir, ya. Terus bagaimana dengan seorang muslim? Ya, lebih berat, ya. Orang kafir aja ada balasannya, tidak akan mencium bau surga. Bagaimana? Bahkan bagaimana orang muslim yang haram damnya, saudaranya, ya. Ini menunjukkan bahwa haramnya darah seorang muslim, dan amalan membunuh seorang muslim adalah amalan yang buruk, sangat besar di sisi Allah. Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum." Zimmah kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah, ya. Zimmah seorang muslim satu. Orang yang paling bawah, yang paling rendah, dia pun wajib baginya untuk mengamalkan zimmah ini. Zimmah ini. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, yang dimaksud dengan zimmah dalam hadis ini adalah
jaminan keamanan. Jaminan keamanan. Ya. Arti dari sini bahwa jaminan keamanan, barang siapa saja yang diberikan jaminan keamanan, wajib bagi setiap seorang muslim menjaga jaminan ini. Ya. Ya, wajib bagi setiap seorang muslim, walau adna, meskipun orang yang paling rendah. Ya, wajib baginya menjaga jaminan keamanan, jaminan keamanan. Ya. Ya, saya rasa cukup sampai sini dulu. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.